سألت أحبتي ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil ilmi ya arhamar rahimin. Qala al muallifu hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi sairis salihin amin. Wa bitarkihi, dan dengan meninggalkan pernikahan, wa ihmalihi, dan menyia-nyiakannya, kharabatun, akan ada kerusakan. Wadirasatun, kharabuhu, adalah rusaknya alam, bukan kharabatun ya. Wadirasuhu, dan musnahnya alam. Jadi ini hikmah yang sangat mendasar dalam dimensi kehidupan, peradaban, budaya, di mana dengan adanya pernikahan, perkawinan ini menjadi sebab berkesinambungannya kehidupan, wantidhamihi, dan stabilitas dan kenormalan daripada kehidupan. Dan dengan meninggalkan nikah, maka berarti kita meninggalkan regenerasi yang akan menyebabkan ihmaluhu, menyebabkan kharabuhu, yaitu hancurnya kehidupan dan musnahnya kehidupan. Wa ma'lum, dan diketahui, annahu la yahsul atau la yuhsalul hasadu, tidak akan didapatkan panen, illa binathril badar, melainkan dengan menyebarkan benih, alal ardi, pada bumi. Artinya persenggamaan atau persetubuhan suami istri ini seandainya diibaratkan sama dengan seseorang yang ingin bercocok tanam. Jika ia ingin panen, maka ia harus menyebarkan benih. Sama dengan sebuah adagium atau pepatah orang Arab, man zara'a hasad, orang yang menanam pasti akan panen. Artinya filosofi dari sosialnya, orang yang menanam keburukan akan panen buruk. Orang yang menanam kebaikan, maka ia akan memanen kebaikan. Sama dengan pernikahan ini, sebenarnya diibaratkan kita ingin menanam untuk melahirkan generasi-generasi dan bibit unggulan. Seandainya diibaratkan bumi itu adalah istri dan kita adalah yang menanamnya dengan benih,
Sehingga dengan benar tata cara penanamannya, kalau di ilmu pertanian itu ada pupuk, ada hari-hari tertentu, dan apa yang harus kita pilih dari tanah-tanah itu, apakah tanah yang subur atau tidak, ini harus juga penting untuk dipilih. Sehingga hal itu juga menjadi bagian daripada kesuksesan panen. Orang, katanya Kiai Haji Abdullah Fauzi, tidak akan panen melainkan ia harus menyebar benih dulu di bumi. Awalan pertamanya. Wa harthuha wa zar'uha, adapun menanam benih itu atau bercocok tanam di bumi itu, wa zar'uha, dan menanami benih atau menanamkan benih itu di bumi, biturukin, dengan beberapa cara. Dengan beberapa cara, wa kaifiyat, sama cara juga maknanya, ma'lumatun, yang telah diketahui, indal falah, menurut para petani. Artinya seorang yang ahli tembakau menanam tembakau, ia akan tahu bagaimana hari-hari dan suhu bumi yang harus dipilih, kapan disirami, dan cuaca kapan yang harus ia tanam. Jadi diibaratkan seperti itu. Sama dengan kita bersetubuh atau bersenggama dengan istri, pada intinya kan ingin melahirkan generasi-generasi atau bibit-bibit unggulan. Dari itu juga jika kita analogikan pada cara bercocok tanam, maka haruslah kita mengetahui kapankah hari, waktu, terus tata caranya bagaimana agar panen kita sukses sesuai dengan harapan. Wantidharul madad ila budus salah, dan di sana ada menunggu adanya anugerah, adanya bantuan dari Allah, ila budus salah, hingga tampak kelayakan atau kebaikan daripada apa yang kita tanam. Jadi ada cara, di sini disebutkan. Di sini disebutkan ada cara di dalam menanamnya, dan juga harus sabar menunggu hingga benar-benar layak untuk dipanen. Wa kadzalik, demikian pula, la yuhsalul walad, ini sampai pada merefleksikan pengibaratan atau penganalogian Kiai Haji Abdullah Fauzi yang tadi mengibaratkan bersenggama dan bersetubuh dengan istri sebagai bercocok tanam. Demikian pula la yuhsalul waladu, tidak akan dapat dihasilkan seorang anak, wan naslu, dan keturunan, illa bi badri zauji ala mazra'atih, kecuali dengan menyebarkan benih sang suami ala mazra'atih, atas tempat bercocok tanamnya, yaitu istri. Wa zar'atuhu allati hiya halilatuhu, dan tempat bercocok tanamnya atau tanah di mana ia menanam dari benih itu
allati hiya halilatuhu, di mana ia adalah istrinya sendiri. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nisaukum harthul lakum, istri-istri kalian harthun, adalah tempat kalian bercocok tanam. Harthun lakum, bagi kalian, tempat bercocok tanam bagi kalian. Fa'tu harthakum, maka datangilah tempat bercocok tanam kalian. Artinya bahasa fa'tu di sini bersenggamalah atau bersetubuhlah kalian dengan tempat bercocok tanam kalian, yaitu istri, anna syi'tum, sesuai dengan keinginan kalian. Itu bagaimanapun apa yang kamu inginkan, apapun yang kamu inginkan, dari cara wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah li anfusikum, bagi diri kalian. Wa sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini, annal muslimin, sesungguhnya kaum muslimin, qalu, berkata, inna na'tin nisa'a barikat, kami menyetubuhi istri-istri kami barikat. Kadang-kadang sambil barikat itu tengkurap lah. Kalau hewan itu turun ke tanah itu. Wa qaimat, dan dengan berdiri. Wa mustalqiyat, dan dalam keadaan tiduran. Wa min baini aidihinna, kadang-kadang disetubuhi dari arah depan. Wa min khalfihinna, dan dari arah belakang. Ba'da an yakunal ma'ti wahidan, namun yang dituju adalah satu, yaitu farji atau kemaluan pada perempuan istri kita. Faqalatil yahud, kemudian orang Yahudi berkata, ma'antum illa amsalal bahaim, ma'antum illa amsalul bahaim, tidaklah kalian melainkan seperti hewan-hewan. Lakinna na'tihinna ala hayatin wahidah, akan tetapi kami ketika menyetubuhi istri kami, kami melakukannya dengan satu model, dengan satu kondisi, artinya dengan satu gaya, bukan dari depan, dari belakang, dari berdiri sampai tiduran, tidak, hanya satu gaya. Wa inna la najid fi Taurat anna kulla ityanin tu'tan nisa ghairal istilqa danasun. Anna kulla ityanin, sesungguhnya setiap persetubuhan, tu'tan nisa, di mana istri-istri kita disetubuhi, ghairal istilqa, selain model sambil tiduran. Istilqa itu bisa terlentang, tiduran terlentang atau miring. Danasun adalah satu najis atau kekeliruan, indallah, menurut Allah. Fa'akdzaballahu ta'ala al-yahud, kemudian Allah menyalahkan atau mendustakan orang Yahudi yang membuat statement seperti itu. Fa fi hadhil ayah, dalam ayat ini dalalah, ada indikasi atau petunjuk ala jawazi ityanir rajuli, atas diperbolehkannya seorang laki-laki menyetubuhi zaujatahu, istrinya, ala ayyi kaifiyah, atas berbagai macam cara, wahalin, dan kondisi, dan style atau gaya, terserah, di depan, belakang, pinggir, tiduran, duduk, terserah.
min qiyamin sya'ah, di mana ia berkehendak, terserah. Min qiyamin seperti berdiri, qu'ud duduk, istilqa dan tidur terlentang atau miring. Min ayyi jihah, dan dari segala arah. Sya'ah yang berkehendak, min fawq, baik dari atas, min tahat dari bawah, min wara dari belakang, min guddam atau dari depan. Wa fi ayyi waqtin, dan di waktu apa saja. Sya'ah yang ia kehendaki, fil lail, di waktu malam, aw nahar atau siang, ba'da an kana fi samamin wahid, dengan syarat yang tujuannya yang disetujui adalah tempat yang satu atau tempat atau tujuan yang satu, yaitu farji. Lakin qala ahlul ilmi, namun para ahli ilmu berkata, bagaimana katanya? Para ahli ilmu di sini dinyatakan, man jama', barang siapa yang menyetubuhi zaujatahu, istrinya, fi lailatul jum'ah, di malam Jumat, yasirul waladu hafidha, maka anaknya akan menjadi hafiz Al-Quran, fi kitabillah, dalam kitab Allah. Wa man jama'a fi lailatis sabt, barang siapa yang menyetubuhi istrinya di malam Sabtu, yakunul waladu majnunan, maka bisa saja anak itu akan menjadi gila. Wa man jama'a fi lailatil ahad, dan barang siapa yang bersetubuh dengan istrinya di malam Minggu, malam Ahad, yakunul waladu sariqan, maka bisa saja anaknya akan menjadi maling atau menjadi copet atau pencuri. Limilki ghairihi, bagi milik orang lain, jelas. Au zaliman, atau menjadi orang zalim. Ini kalau malam Ahad. Wa man jama'a fi lailatil itsnan, jika ia menyetubuh istrinya di malam Senin, yakunul waladu faqiran, maka anaknya bisa akan menjadi fakir. Au miskinan, atau miskin. Au radhiyan, atau dia menjadi orang anak yang ridha, rela, ikhlas li amrillah, pada perkara Allah, wa ghadai, dan keputusannya. Dia akan dijadikan orang yang qanaah, dia dijadikan orang yang ridha. Anak yang dimana ketika ia menyetubuhi istrinya di malam Senin, bisa juga ada potensi ke situ. Wa man jama'a, dan barang siapa yang mengumpuli atau menyetubuhi istrinya fi lailatul tsulatsa, di malam Selasa, yakunul waladu barran lil walidain, maka sangat berpotensi besar anaknya menjadi orang yang berbakti, membalas kebaikan bagi kedua orang tuanya. Wa man jama'a fi lailatil arba'a, barang siapa yang mengumpuli atau menyetubuhi istrinya di malam Rabu, yakunul waladu katsiral aql, maka anaknya bisa berpotensi cerdas, memiliki kemampuan akal yang cerdas. Au katsiral ilm, atau memiliki ilmu yang banyak. Au katsiras syukri, atau berpotensi ketiga, yaitu menjadi orang yang ahli syukur, orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Itu malam Rabu. Wa man jama'a fi lailatul khamis, barang siapa yang menyetubuhi atau mengumpuli istrinya di malam Kamis, yakunul waladu mukhlisan fi qalbih, maka bisa diharapkan anaknya sangat berpotensi menjadi orang yang ikhlas, yang tulus dari hatinya. Fi qalbi, di dalam hatinya. Uman jama', dan barang siapa yang mengumpuli, menyetubuhi istrinya fi lailatul Aid, di malam Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, di sini tidak disebutkan. Yang jelas, yakunul waladu, maka anaknya berpotensi dzasitta asabi', akan memiliki 6 jari. Itu ada itu di tempat karomah doa di sini ada anak yang dilahirkan dengan jari tangannya yang kanan 6, yang kiri juga 6. Ini potensinya bagi orang yang menyetubuhi istrinya di malam Idul Fitri. Wa man jama'a zaujatahu ma'at takallum, barang siapa yang mengumpuli menyetubuhi istrinya sambil berbicara, sambil guyon, sambil ngomong, yakunul waladu abkama, maka bisa berpotensi anaknya menjadi orang yang bisu.
Wa man jama'a fi dhulmatin, dan barang siapa yang mengumpuli menyetubuhi istrinya di tempat yang gelap gulita, Allah yakunul waladu sahiran, maka berpotensi anaknya menjadi tukang sihir. Masya Allah. Wa man jama'a mas-siraj, barang siapa yang mengumpuli atau menyetubuhi istrinya ma'as-siraj dengan lentera, dengan lampu listrik, yakunul waladu hasanas surah, maka akan sangat diharapkan dan berpotensi anaknya berwajah tampan jika laki-laki, jika perempuan cantik jelita. Wa man jama'a ra'iyan auratal mar'ah, barang siapa yang menyetubuhi istrinya sambil melihat kemaluan istrinya atau perempuannya, istrinya itu, yakunul waladu a'ma. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dan cucu-cucu kita semuanya. Barang siapa yang mengumpuli atau menyetubuhi istrinya sambil melihat pada kemaluan sang istri, yakunul waladu a'ma, bisa atau berpotensi anaknya menjadi buta, au a'mal galb, atau tidak buta organnya, tidak buta retina matanya, tapi buta hatinya. Naudzubillah. Wa man jama'a sa'ilaz zadi, wa man jama'a sa'ilaz zadi li safarin, yakunul waladu kadziban. Barang siapa yang menyetubuhi istri sa'ilaz zadi, dalam keadaan ia meminta azat itu, azat itu meminta bekal. Ia meminta bekal untuk perjalanan. Jadi ia mengumpuli istrinya sambil meminta bekal perjalanan, sambil meminta sangu lah di perjalanan. Yakunul waladu kadziban, maka bisa berpotensi anaknya menjadi pembohong. Wa man jama'a tahta syajarah al-mat'um, ini penting. Barang siapa yang mengumpuli menyetubuhi istrinya tahta syajarah, di bawah pepohonan al-mat'um, di mana al-mat'um samaruha, di mana pepohonan itu berbuah dan buahnya dikonsumsi oleh orang, yakunul waladu maqtulal hadid, maka bisa saja berpotensi anaknya dibunuh dengan besi, dengan dengan sepotong besi atau bagaimana, au maqtulal gharaq, atau anaknya bisa saja mati disebabkan tenggelam, au mata fi hadmi syajarah, atau bisa saja anaknya mati karena sebab tertimpa daripada asyajarah. Asyajarah itu pepohonan. Itu potensi orang yang bersetubuh dengan istrinya di bawah pepohonan. Qala ahlul ilmi, ini saya berbicara dengan bersetubuh dengan istri ya. Kenapa? Kalau bersetubuh dengan bukan istrinya, yang jelas di tempat, di waktu, di tempat apa saja, waktu apa saja, ini tetap dosa besar, tetap fahisyah. Jadi dosa besar itu, zinahan, perzinahan. Qala ahlul ilmi, berkata ahli ilmu, yang bagi lil arus arba'atu asya, wallahu a'lam. Cukup demikian pertemuan yang keempat ini. Semoga membawa berkah dan manfaat. Mohon maaf karena dalam pertemuan sebelumnya tidak mengupload setiap hari, karena ada kesibukan, juga ada kepentingan. Terima kasih, dukung terus kami, like dan subscribe atau komen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.